Karena ini kita berada di akhir tahun, maka sebagai refleksi akhir tahun, mari kita bermuhasabah bahwa orang yang baik itu adalah orang yang beruntung, itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu adalah orang yang beruntung. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini adalah hari penghujung di akhir tahun 2020, maka besok tahun 2021 adalah hari yang lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai hari esok itu sama dengan hari ini, atau hari esok itu malah lebih buruk daripada hari esok lebih buruk daripada hari sebelumnya. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu, maka kita adalah orang yang celaka. Kalau sama hari esok itu 2021 sama dengan 2020, maka kita adalah orang yang rugi, tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Bukankah Allah itu dalam Quran itu sampai bersumpah itu, wal as, demi masa, demi waktu. Berarti waktu itu mempunyai sebuah nilai yang luar biasa. Karena waktu itu kalau sudah berjalan tidak bisa diputar. Waktu itu adalah kesempatan. Kalau sudah berlalu maka tak akan lagi datang. Maka ada orang itu yang kemudian menyesal dengan berjalannya waktu, tidak bisa diputar lagi, dia ingin kembali ke masa yang lalu. Siapa? Yaitu orang-orang yang sudah kembali menghadap Allah, ya, masuk ke alam barzah, kemudian mereka menyesal, oh ternyata saya menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah di dunia. Minta kembalikan barang sesaat saja, sesaat, bukan minta bertahun, sesaat, dan berjanji akan beribadah kepada Allah. Itu orang-orang yang sudah sampai ke alam barzah itu minta seperti itu, minta dikembalikan. Sedangkan kita yang di dunia masih diberi kesempatan itu, seringkali kita menyia-nyiakan waktu itu. Maka di dalam Al-Quran di surat Al-Asr ini Allah berfirman, wal as, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Rugi kita ini dengan adanya waktu yang berjalan ini, kita dirugi. Yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang enggak rugi itu yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah. Orang yang diajak istighosah, mau, betah, itu karena iman. Kalau udah iman, saya yakin akan memilih untuk cangkruan atau santai-santai. Datang ke sini karena iman. Maka yang datang ke sini ini insya Allah termasuk orang yang tidak rugi. Illal ladzina amanu, yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah. Wa amilus solihati, dan mengerjakan amal-amal kebajikan, perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal soleh. Itu yang enggak rugi. Tapi kalau kehadirannya, kehidupannya di dunia yang dikerjakan adalah amal-amal yang jelek, yang sia-sia, ya, itu orang yang rugi. Dunia ini memang lahwun walaib, permainan dan sendah gurau. Maka orang yang mengisi hidup di dunia ini hanya dengan permainan, kejuk mudolo, main mudolo, walaib, ya, permainan saja, guyon saja, maka orang itu tersebut adalah orang yang rugi. Kalau yang dikerjakan bukan amal soleh, bukan amal kebajikan. Kemudian watawasau bil haq watawasau bis. Yang enggak rugi adalah orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini yang tidak rugi. Selebihnya adalah rugi. Jadi berjalannya waktu, kalau
tahun 2021 itu sama dengan 2020, maka itu indikator kita rugi karena menyia-nyiakan waktu. Tetapi kalau tahun 2021 itu kemudian lebih kita bisa memanfaatkan dengan baik, ya, lebih baik, akhirnya menjadi lebih baik daripada tahun 2020, maka ini yang kemudian disebut kita sebagai orang yang beruntung. Oleh karenanya, mari kita memilih menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang memanfaatkan waktu dengan baik. Kita isi tahun 2021 dengan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat kepada diri kita pun juga bermanfaat kepada orang lain. Ya, jangan cuma manfaat kepada kita saja yang dikejar, tapi bagaimana bermanfaat kepada orang lain. Karena Islam itu adalah agama dakwah. Maksud agama dakwah itu mengajarkan kebaikan-kebaikan yang tidak hanya kepada kita saja, tetapi bagaimana kebaikan itu juga menyebar kepada masyarakat secara umum, secara luas. Kalau kita misalnya ahlu ibadah, tetapi masyarakat kita jauh dari itu, kalau Allah kemudian murka mengadab kita, maka tidak akan dipilih-pilih, semua akan disamaratakan. Loh, kalau bertanya, loh kok saya ahli ibadah, kenapa kok saya kena? Kalau sekarang misalnya kita merasakan suasana di beberapa daerah itu gersang, secara berkahnya itu dicabut oleh Allah, sehingga yang terasa itu banyak orang bingung, banyak orang yang susah. Kenapa? Kemudian kenapa itu terjadi? Kenapa barokah itu tertahan? Karena orang-orang mulai tidak beriman kepada Allah, mulai tidak yakin, dan mulai tidak takwa kepada Allah. Banyak yang sudah tidak menjalankan perintah Allah, dan banyak yang sudah melanggar larangan-larangan Allah. Ya. Misalnya yang sekarang banyak berkembang itu dari sisi sosial ekonomi, itu berkembangnya riba. Riba itu merajalela di mana-mana. Mencan maturana kita PC budu ini. Minjem PC makin mentak budu-budun repot oleh. Berkembang di mana-mana. Jadinya orang kemudian semakin susah mau nyaur pokok ki berbudun sarana. Bulat nih. Itu banyak ini. Padahal di Al-Qur'an jelas ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas haram keharamannya. Kita juga melihat di satu daerah ya berkembang yang namanya minuman keras. Anak-anak minum itu sudah bukan barang lagi, tabu lagi, biasa sudah. Kalau dulu kan angel ya Pak Elok ya, cari orang yang mampu itu angel. Sekarang ini sudah budaya. Padahal minum itu termasuk dosa besar. Kemudian belum lagi yang zina. Kalau sekarang pacaran itu nemen sekarang. Kalau dulu pacarannya Pak Elok itu beda 120 derajat jauh. Sekarang tuh nemen. Pacaran tuh luar biasa. Ya, udah menerobos batas-batas syariat. Ya. Menendi anak bini sekarang. Pas sebuah keboduk, bata-bata jaga ketat gitu sama orang tua. Bisa celaka orang tuanya zaman sekarang ini, penteran maling gitu. Zaman sekarang. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari zina ini. Hal-hal yang seperti ini ya, berkembangnya riba, berkembangnya merebaknya minuman keras dan zina di mana-mana. Ya. Zina itu kan bukan hanya zina hakiki ya. Ya. Zina yang non hakiki ini yang seperti mata kita kan sudah jelalatannya luar biasa. Bukan hanya mata, sampai ke tangan kita ini.
Kalau mata mungkin raupe, wudhu mungkin geger tangan kita ini ya. Tapi yang lebih parah itu langsung kepada zina hakikinya itu sudah bukan hal yang tabu lagi. Lah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian mendatangkan apa ya? Yang menjadi penyebab tidak adanya barokah, tertutupnya barokah. Barokah dari langit ditutup oleh Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama, gitu. Kalau orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, pasti akan dibuka barokahnya. Nah, kalau melanggar itu, apa yang terjadi sekarang suasananya? Orang bingung dari sisi ekonomi. Ya. Enggak jember gitu. Dapat uang bantuan 2.400.000, senang waktu dapat 1-2 hari, 2-3 hari kemudian sudah susah lagi. Dapat BLT, dapat apa itu, senang waktunya dapat 2 hari 3 hari susah lagi. Ini yang kita temukan di masyarakat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ya tadi itu melanggar larangannya Allah. Lah oleh karenanya, karena Islam itu agama dakwah, kita ini itu harus menyampaikan tawasau bil haq wa tawasau bis shawab. Menyampaikan bahwa yang benar itu benar. Jangan sampai yang nanti yang salah dianggap benar itu, karena diamnya orang yang ngerti. Ya, kalau minum wah biasa. Kenapa itu yang dianggap biasa? Ya, karena diamnya orang-orang yang mengerti. Nah, kalau di sini saya itu kan berusaha untuk menjaga. Kenapa? Kalau satu saya biarkan, akan kemudian dianggap sebagai kebenaran itu yang salah. Di daerah-daerah sana itu, daerah dulu itu merebak di sebelah barat ini. Kenapa itu kemudian kayak dianggap biasa? Karena diamnya orang-orang yang mengerti. Tidak ada yang tawasau bil haq. Takut semua. Kalau takut sama kebatilan, ya sudah, kebatilannya yang menang dan merajalela. Nah, ini yang bahaya. Oleh karenanya tadi, mari Islam ini agama dakwah. Kita ajak kepada kebaikan, kita ajak untuk menjauhi yang mungkar, supaya kita ini selamat semua. Kalau Allah murka, kalau Allah turunkan kesusahan, penyakit, ya tidak pilih-pilih itu. Sekarang yang kena COVID itu apa yang jahat-jahat saja? Enggak. Syekh Ali Jaber kena, Agim kena, Yusuf Mansur kena, Hadratus Syekh Yai Romo Yai Syed Agil kena juga. Orang-orang baik banyak yang kena. Bukan hanya orang-orang yang jahat saja. Lah itu memang Allah kalau menurunkan sebuah cobaan, tidak pilih-pilih. Ya. Tidak pilih-pilih. Yang baik, yang enggak baik semua kena. Nah ini pentingnya dakwah. Jadi jangan kita pokok saya yang baik, jangan. Kita ajak juga orang lain menjadi baik gitu. Ya. Kok bisa ya? Kalau Allah menurunkan adab itu pas nggak pilih-pilih ya kalian kalau diumpamakan sampean digigit semut gitu, ada semut di sini ya, yang gigit 1, semutnya 5, kira-kira yang dibunuh sama sampean yang 1 atau semuanya? Yang semua langsung gini sampean mati semua. Jangan kalau digaruk ya, semuanya gigit 1 ya, semuanya 5 nih ya, yang gigit 1, tapi yang sampean matikan semua, udah digaruk-garuk mati semua gitu. Lah ini contoh kan gitu. Kalau Allah turunkan adab, ya, tidak akan pilih-pilih. Oh ini orang yang sholat, oh ini orang nggak sholat, yang nggak sholat ini enggak, kena semua. Ya, kena semua. Dulu itu yang bunuh untanya Nabi Soleh itu kan cuma beberapa orang, tapi yang kena adab semua kan. Ya itu contoh. Maka mari kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lainnya dengan selalu mengajak kepada kebaikan semampu kita, sebiasa kita. Ya, kita tidak bisa di masjid, tidak bisa di musola, kan kita masih punya keluarga, punya lingkungan. Kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik handaiulan kita untuk kita seru kepada kebaikan dan kita cegah melakukan yang mungkar. Demikian ya refleksi akhir tahun ini. Mudah-mudahan di tahun 2021 kita menjadi lebih baik daripada tahun 2020, dan mudah-mudahan berbagai macam musibah, penyakit yang Allah turunkan segera diangkat dari bumi ini,
sehingga normal lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.